Shalom saudara, selamat bergabung di ibadah Agape Church Samarinda. Dimanapun Anda berada, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan menjaga Anda sekeluarga.
Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay. Tetap dukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara tetap berada di dalam rumah dan menjaga kesehatan. Sekarang, mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dengan baik dan diberkati Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam keberkatan untuk seluruh jemaat Agape Church Samarinda. Terus semangat dalam Tuhan, amin. Amin. Dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah online hari ini, percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus sendiri hadir dan bersama-sama dengan kita. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, jangan gentar sedikit pun. Karena percayalah kita punya Allah, kita punya Tuhan yang setia dan selalu dapat kita andalkan. Haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia buat setiap kami Bapa. Yes, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya Tuhan, satu-satunya
satu-satunya, satu-satunya Kau yang setia. Yes, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan Tuhan, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, ku satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang memberkati Tuhan, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Dalam nama-Mu ada mujizat Tuhan, nama-Mu besar Yesus.
buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Katakan dengan lembut, Kau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi lebih lembut, katakan dengan iman. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan dengan sungguh, Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, saya persilakan kepada hamba-Nya. Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah di tahun 2020 yang istimewa pada pagi hari ini. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau membimbing dan menolong kami bersama jemaat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengajar dan menolong kami bukan berdasarkan hikmat manusia semata-mata, tapi kami mohon pertolongan-Mu dan kuasa-Mu untuk menolong agar kami bisa mengerti setiap kalimat yang kami baca, yang kami dengar hari ini. Sehingga kebenaran firman-Mu akan memberkati kami, sehingga hari ini makna Paskah sungguh sangat berarti di dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada perayaan Paskah pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bisa dibuka di Alkitabnya, yaitu dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Masuk ke ayat 3, wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7,
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari peristiwa kebangkitan Yesus. Next, bisa ditampilkan. Ya, PowerPoint saya. Yesus telah bangkit di pagi hari. Di mana murid-murid datang ke kubur itu. Dan malaikat Tuhan menyatakan Yesus sudah bangkit. Next. Dan pagi ini secara khusus kita akan membahas, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan peristiwa Paskah seminggu setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Secara khusus Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku mencucukkan bekas paku pada lambungnya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. Di 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini, next bisa dilihat gambarnya, kita telah melihat bagaimana kehidupan Thomas. Dan hari ini kita mau belajar secara khusus tentang peristiwa Paskah, di mana orang-orang perjanjian lama hari ini sedang merayakan peristiwa Paskah, seperti juga orang-orang perjanjian baru belajar kepada orang perjanjian lama. Mengapa? Karena ada wabah corona. Hari ini kita tidak diizinkan beribadah berkumpul di dalam satu gedung gereja. Kita seperti orang-orang Israel yang sedang merayakan Paskah, ada di rumah masing-masing. Peristiwa ini telah ribuan tahun berlalu. Tapi hari ini peringatan ini punya makna yang istimewa buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Bisa kita lihat next. Tema kita pada pagi ini yaitu orientasi hidup di dalam Yesus. Saya tidak tahu orientasi hidup Anda sejauh mana hari-hari ini. Tapi mari kita melihat bersama-sama dengan sebuah tema orientasi hidup di dalam Yesus. Bisa ditampilkan di PowerPoint saya. Yang saya maksudkan orientasi di sini menurut Kamus Besar Indonesia itu peninjauan untuk menentukan sikap hidup yang tepat dan benar. Yang kedua, pengertian orientasi yaitu pandangan yang mendasari pikiran, perhatian. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu agar hidup kita punya orientasi yang benar dan tepat. Mari dalam situasi yang sulit ini kita belajar mengorientasi kembali iman kita. Apakah kita sudah punya iman yang tepat dan benar? Sebab itu kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Thomas. Banyak orang selama ini ketika mendengar khotbah, ketika belajar Alkitab, mereka menghakimi tentang imannya Thomas. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup Thomas, kita mau belajar. Kita berorientasi, kita mendalami apa arti dan makna selama ini kita mengikut Tuhan Yesus. Sebab itu saya akan membagikan dua hal aja tentang bagaimana kita bisa berorientasi, mengorientasi diri kita tentang selama ini dalam pengiringan kita akan Yesus. Ya, yang pertama, ya, yaitu tentang orientasi persekutuan. Ayatnya tadi mengatakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-muridnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan paku di dalam bekas paku dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Satu fakta di dalam kesulitan hidup, karena pergumulan hidup, hari itu Thomas tidak bisa hadir di dalam persekutuan. Mungkin dia sedang bergumul akan perjalanan hidupnya. Dia sedang bergumul akan nasibnya. Dia sedang bergumul akan kesulitan hidupnya. Selama ini dia mengiring Tuhan, mungkin mengalami satu kekecewaan. Next, bisa ditampilkan. Ya. Intisari dalam sebuah persekutuan yaitu mencari, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Ini yang betul kita renungkan. Apakah hari-hari ini yang selama ini persekutuan dengan bebas, kapanpun kita bisa ikut dan ada. Namun hari-hari ini kita terbatas karena dibatasi. Tidak ada pertemuan-pertemuan dalam skala yang besar. Tapi hari ini kita sedang berorientasi apakah dalam hidup saudara, hari-hari ini sedang mencari, belajar, dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam persekutuan ada dua dimensi yang perlu kita pelajari. Ada umat yang sifatnya kuat dan ada umat yang sifatnya lemah. Baik itu iman mereka, baik itu segi finansial mereka. Ada dua golongan di dalam persekutuan, ada yang kuat, ada yang lemah. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Sebab itu tadi kalau Thomas tidak hadir, tidak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Kristus di tengah-tengah Paskah itu. Murid-murid ini berbagi dan bercerita kepada Thomas. Roma pasal 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita patut bersyukur dan kita patut belajar dari murid-murid yang lain. Ketika mereka menerima berkat kehadiran Tuhan, dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia bercerita, dia berbagi kepada Thomas. Karena Thomas saat itu di dalam keadaan lemah. Next. Ya. Next lagi ya. Ada pesan dari kebangkitan Yesus. Sebelum Yesus mati disalibkan, dia juga sudah berpesan, aku akan mati dan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Nanti bisa Anda baca dalam Matius pasal 26, 32, Markus 14 ayat 26. Dan setelah kebangkitan, Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke Galilea. Demikian dikatakan di Matius pasal 8 ayat 7. Dan setelah segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Malaikat pagi-pagi itu berpesan kepada murid-muridnya, Yesus sudah bangkit, pergilah dia mendahului engkau ke Galilea. Tapi faktanya, next, ya, hari itu mereka tidak pergi ke Galilea. Tetapi mereka masih ada di Yerusalem. Mengapa saudara? Next. Ya, mereka masih ada di Yerusalem. Karena masih ada teman mereka dalam satu persekutuan. Masih ada sahabat mereka dalam satu persekutuan. Yang namanya Thomas tidak hadir. Yang namanya Thomas belum melihat Yesus. Yang namanya Thomas belum menyaksikan Yesus sudah bangkit. Siapa Thomas? Sehingga teman-teman mereka menanti. Mereka belum pergi Yerusalem. Mereka belum pergi ke Galilea. Masih menanti di Yerusalem. Ada seorang namanya Thomas. Siapa Thomas? Thomas adalah seorang yang terus terang dan jujur. Siapa Thomas? Thomas adalah seorang murid yang berani mati. Nanti Anda bisa baca di Yohanes 11 ayat 16. Bisa baca Yohanes 14 ayat 5. Dan Thomas adalah seorang yang mendapat jawaban yang indah tentang imannya. Ketika dia bertanya, tunjukkan jalan itu kepada saya. Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kepolosan Thomas bertanya kepada Yesus. Dan Yesus memberi jawaban yang sungguh indah dalam hidup Thomas. Next. Ya. Sebab itu murid-murid yang lain menunggu Thomas. Ini orientasi sebuah pelayanan saudara.
Karena mereka tidak ingin satu orang pun hilang dari persekutuan. Itu esensi persekutuan. Mereka juga ingin setiap orang menikmati Paskah di hari itu di dalam kemenangannya. Karena Thomas belum mengalami kemenangan saat itu. Dan mereka rindu agar setiap rekannya tidak ada yang hilang dari hadapan Tuhan. Dan setiap rekannya dapat untuk diselamatkan. Yang terakhir, mengapa mereka tetap masih ada di Galilea? Karena mereka belum ke Galilea. Karena mereka punya keinginan yang kuat agar si Thomas dapat menjadi saksi yang efektif di dalam kehidupannya. Apakah ini orientasi ketika Anda membangun persekutuan dengan keluarga saudara? Membangun persekutuan di antara saudara seiman. Mari kita belajar dari murid-murid ini. Yesus sudah mengatakan, aku mendahului kamu ke Galilea. Tapi mengapa mereka masih di Yerusalem? Karena ada sahabatnya, ada temannya, ada rekan pelayanannya yang belum berjumpa dengan Yesus. Ya. Apakah hari-hari ini? Dalam situasi yang sulit seperti ini kita jarang bisa bertemu. Kita punya orientasi yang benar dalam persekutuan kita. Kita ambil waktu mendoakan rekan-rekan kita. Kita ambil waktu, diri kita memperdalam kembali, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau orientasi hidup kita hari-hari ini, kita belum membangun orientasi yang benar di dalam persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan. Mari dalam rangka Paskah yang hari ini kita peringati secara spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin tahun ke depan. Mari kita bangun. Orientasi yang benar dalam hidup Tuhan adalah punya orientasi yang benar di dalam hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, terakhir yang kedua, yaitu orientasi tentang iman. Ya. Next. Demikian ayatnya, Yohanes 20 ayat 27-29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatkanlah tanganku dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada suatu hal yang indah perlu kita renungkan hari ini. Next. Dalam perjalanan Thomas mengalami keraguan. Di dalam mengiring Kristus karena kesulitan, penderitaan dan ancaman kematian. Thomas mengalami masa-masa surut di dalam imannya. Sebab itu timbul keraguan di dalam diri Thomas. Karena pada prinsipnya dan pada awalnya kalau Anda baca bahasa aslinya, Thomas itu sudah punya iman. Tetapi di dalam kenyataannya, dalam perjalanannya, seolah-olah imannya itu tidak berfungsi lagi. Seolah-olah imannya itu tidak bisa berjalan kembali. Mungkin hari-hari ini kita juga seperti Thomas. Waktu usaha kita lagi jaya dan berhasil, kita mengatakan Yesus, yes. Mungkin hari-hari ketika kita sedang bekerja, ada pekerjaan. Dan hari-hari ini kita sedang di PHK, apakah juga kita masih bisa berkata Yesus, yes. Mungkin hari-hari ini yang sedang kehilangan pekerjaan. Yang usahanya sedang melorot dan mungkin sedang gulung tikar. Kita mungkin juga seperti Thomas, sedang meragukan siapa Yesus dalam hidup saudara. Dan keraguan seperti ini adalah keraguan yang wajar. Sebab itu kita mau belajar tentang keraguan imannya di dalam hidup Thomas. Jika keraguan mengarahkan pada pertanyaan, dan pertanyaan mengarahkan pada jawaban, dan jawaban itu diterima, maka keraguan itu telah melakukan pekerjaannya yang baik. Sebab Thomas adalah orang yang punya iman yang tulus. Keraguan ini bukan sesuatu yang dosa. Tapi keraguan yang perlu mendapat pertanyaan ini perlu mendapat jawaban. Dan jawaban itu senantiasa sebanding dan sejajar dengan sikap hati orang itu. Ya, bisa tampilkan next.
Bagaimana iman Thomas selama ini? Iya, yang pertama, Thomas sudah mempunyai iman, tetapi imannya sedang bermasalah. Masalahnya apa? Dia sulit untuk menerima kesaksian bahwa Yesus realitanya bangkit. Yang kedua, Thomas sudah memiliki iman, tetapi imannya masih minim pengetahuannya akan firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran lewat firman Allah. Dia sudah belajar dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Tetapi imannya belum cukup pengetahuannya tentang firman Allah. Bahkan begitu juga murid-murid yang lain. Sebab itu murid-murid yang lain juga menantikan Thomas. Untuk sama-sama menikmati persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Dan sebab itu di dalam bagian ini Yohanes juga mencatat pasal 20 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Perhatikan baik-baik. Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saya ulangi, Thomas sudah punya iman kalau Anda baca dalam bahasa aslinya. Tetapi imannya sedang bermasalah karena imannya masih kurang untuk pengetahuannya tentang firman Allah. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Sebab itu betapa pentingnya Anda dan saya membangun iman ini, memberi kesempatan kita membaca, merenungkan secara pribadi di dalam membangun iman kita. Apalagi situasi seperti ini Anda tidak bisa pergi ke gedung gereja. Tidak bisa persekutuan dalam skala yang besar. Anda hanya bisa bersekutuan dengan keluarga, mungkin secara pribadi di kamar Anda. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari ini Anda sudah mengisi waktu-waktu Anda dengan membaca, belajar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Saya yakin dan percaya hari ini dari tempat ini, kalau Anda belum melakukan itu, pasti iman Anda iman yang akan mudah goyah. Yang ketiga, yang terakhir, Thomas sebetulnya diberi kesempatan oleh Tuhan mempunyai iman untuk tidak dapat dengan melihat. Dia harusnya punya iman tanpa melihat. Tetapi faktanya Thomas tidak mau menggunakan kesempatan itu. Ayat 25 mengatakan demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku. Karena Thomas pernah melihat Yesus. Yesus itu betul ada. Thomas pernah melihat Yesus betul-betul disalibkan. Dan Thomas ingin imannya adalah iman yang melihat. Bukan iman yang percaya tanpa melihat. Next. Sebelum Thomas membuat pernyataan ini, iman yang tertinggi hanya di level yang pertama. Pertama ini saja para murid punya. Apa level murid yang punya yang pertama yang tertinggi? Dia hanya sebatas mengakui Yesus itu Mesias, anak Allah. Dan pengakuan iman tertinggi sebelum Yesus mati ini hanya dijawab oleh Petrus. Makanya dikatakan Matius 16:16 demikian. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Konteks orang Yahudi menanti Mesias adalah di mana Mesias itu akan meneruskan dan bertahta di dalam kerajaannya Daud. Sampai di sini murid-murid paham. Sampai di sini murid-murid menerima. Sampai di sini pengajaran ini mewarnai hidup mereka dalam mengiring Yesus. Tapi ada satu bagian yang dia lupa. Ketika di dalam ujian dan cobaan, iman seperti ini belum bisa bertahan. Next. Inilah keadaan Thomas. Ketika mengiring Tuhan, dia ingin menjadi apa yang dia inginkan bisa terrealisasi dalam hidupnya. Tuhan tolong aku, mungkin selama dia mendengar kesaksian itu, dia akan berkata Tuhan tolong aku. Imanku hari ini ragu, imanku hari ini dalam keadaan yang kalut. Hari ini aku kurang percaya kepadamu. Hari ini aku kurang bisa menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tapi dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang tegang, dalam situasi yang mengancam kehidupannya,
Semuanya seolah-olah sedang mau runtuh dan tiada pijaan lagi. Tapi dari situ terdengar suara Tuhan, melompatlah karena engkau punya iman. Next. Maka iman yang tertinggi dalam situasi seperti itu muncul dalam kehidupan Thomas. Thomas tidak sempat lagi dan tidak mau mencucukkan tangannya. Tapi dia akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 20 ayat 28 katakan, Thomas memiliki iman yang tertinggi. Thomas akhirnya punya puncak iman yang tertinggi dalam mengiring Tuhan. Kalau dulu Yesus hanya sebagai bawahannya. Kalau dulu Yesus hanya pemuas hidupnya. Kalau dulu Yesus hanya sarana di mana dia bisa menikmati apa yang dia inginkan. Tapi hari ini imannya berubah. Orientasi imannya berubah. Lalu dia mengatakan demikian. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini merupakan kesaksian akan kemenangan. Kemenangan tentang apa? Kemenangan akan kebenaran. Kemenangan hidup atas segala kekuatan kuasa gelap. Kemenangan atas kematian. Apakah hari-hari ini karena banyaknya orang yang mati kena corona, Anda hanya diliputi dengan kuasa takut, was-was? Karena dengan peristiwa corona ini mungkin Anda sebagai pengusaha, usaha Anda jadi bangkrut. Usaha Anda menjadi omsetnya berkurang, pendapatan Anda berkurang. Kalau sebagai karyawan mungkin karena virus corona ini Anda jadi orang yang di PHK. Kehilangan pekerjaan. Anda tidak punya pendapatan. Hari-hari ini kita juga ditantang mungkin seperti Thomas. Apakah kita punya lompatan iman? Menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Allahku, Tuhanku, Allahku. Next. Mungkin Thomas tadi sebelum melompat dia tidak tahu bahwa ada tangga. Karena kanan kiri dia lihat kegelapan yang ada. Yang kanan kiri yang ada keraguan, yang ada kanan kiri yang menakutkan. Tapi ketika dia mulai percaya Yesusku Tuhanku, seolah-olah lompatan itu mungkin turun dari posisinya ke bawah. Tapi posisi itu pijaan yang pasti. Iman yang pasti yang dia percayai. Masih ada tangga yang akan memimpin dia ke depannya. Dan inilah yang kita perlukan hari-hari ini di dalam memperingati hari kebangkitannya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Orang yang mempunyai iman bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku secara pribadi akan menerima berkat khusus dalam hidupnya. Saya ulangi, orang yang punya iman bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku seperti yang katakan Thomas, orang seperti ini akan menerima berkat khusus di dalam hidupnya. Selama ini Thomas belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan pribadinya. Selama ini Thomas belum menjadikan Yesus sebagai Allah pribadinya. Kalau dia Allah dan dia Tuhan, dia pasti bisa bangkit. Kalau dia Allah, dia Tuhan, pasti dia bisa melakukan apapun yang dia akan lakukan. Karena dia bukan manusia. Tapi dalam situasi terpuruk, dalam situasi iman yang paling bawah, untuk punya lompatan seperti iman seperti ini, tidak mudah. Tapi hari ini kita diajarkan, karena ada rekan-rekan di kanan kiri kita, persekutuan kita. Marilah kita yang kuat saling mendoakan yang lemah imannya. Marilah kita yang kuat, kita saling menopang yang lemah untuk berjalan bersama-sama. Di dalam membangun iman percaya kita. Dan pada akhirnya orientasi persekutuan dan orientasi iman kita sungguh-sungguh tepat ada di dalam Yesus. Apa upah yang khusus itu? Upah yang khusus itu adalah orang yang percaya tanpa melihat, adalah orang yang berbahagia. Hari-hari ini mungkin Anda kehilangan sukacita. Hari-hari ini mungkin Anda kehilangan kebahagiaan. Tetapi ketika Yesus datang, setelah kebangkitan pasti pertama yang dikatakan, salam damai sejahtera. Dan ketika orang menerima Yesus dalam damai sejahtera, orang itu ada kebahagiaan. Ada sukacita di dalam hidupnya. Hari ini,
Apakah Anda ingin menjadi orang yang berbahagia? Kalau ingin menjadi orang yang berbahagia, tidak ada kata lain. Belajar seperti Thomas. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Allah. Yang sudah menang atas maut. Allah yang sudah menebus dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Faktanya Anda percaya nggak percaya Yesus itu Tuhan? Faktanya percaya tidak percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Cuma masalahnya hari ini, apakah engkau sudah punya iman menerima itu dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ketika itu ada dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Walaupun dalam faktanya imannya Thomas sudah ada dan Thomas punya iman. Perjalanannya ada pasang surut dan naik turun. Tetapi karena dia punya iman, Yesus datang tepat waktunya di dalam kehidupan orang beriman. Makanya ada ayat-ayat mengatakan tidak pernah membiarkan orang jatuh tergeletak. Next. Sebab itu dalam 1 Korintus 15:16 katakan demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jika kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab itu dikatakan berbahagialah engkau Thomas. Karena Thomas sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena dia sudah bangkit dan menang. Makanya dia menjadi orang yang berbahagia. Dan berita ini tidak hanya untuk Thomas saja, tetapi buat saya dan saudara dan berjuta-juta orang ke depan yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sebab kalau tidak, kita ini sedang memperingati, sedang percaya, sedang beriman kepada sesuatu yang sia-sia dan paling malang dari kepercayaan apapun di bumi ini. Jika Yesus tidak dibangkitkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Next. 2 Korintus 5:7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Petrus waktu menuliskan ini jemaat dalam keadaan teraniaya. Di dalam kesulitan dan penderitaan yang besar. Tapi mengapa mereka bisa bersuka cita? Karena mereka percaya Yesus tanpa melihat. Mereka percaya Yesus tanpa bertemu secara langsung dengan Yesus. Tapi dia percaya lewat pengakuannya Petrus. Dia percaya lewat kesaksiannya Petrus. Dia percaya lewat pengajarannya Petrus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Apakah hari-hari ini Anda ingin menjadi orang yang bersukacita? Yang tak terkatakan. Dalam situasi yang mungkin orang lain tidak bisa mengalami sukacita. Akuilah dan jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Hari ini, mari kita renungkan di dalam perjalanan iman dan hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Apakah Yesus sudah kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi? Jika belum, Anda belum orang yang mengalami sukacita yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Kesimpulan saya pada pagi ini yaitu, orientasi iman yang benar di dalam Yesus akan menghasilkan yang pertama. Anda menerima berkat tertinggi di dalam hidup ini yang tidak pernah bisa diterima oleh orang di luar Yesus. Yang kedua, Anda akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Karena kebahagiaan tadi adalah hasil dari kehadiran Yesus. Damai sejahtera ada di antara kamu. Karena kebangkitannya, karena ketuhanannya. Dan itu akan mengubahkan kemanusiaan kita di dalam karakter hidup kita. Dan yang terakhir,
Apa yang akan kita alami dan kita nikmati jika orientasi hidup kita dalam Kristus benar? Kita punya jaminan hidup baru yang kekal. Karena Injil ini mencatat pasal 20 tadi, ayatnya dikatakan yang terakhir demikian ya. Saya bacakan Yohanes pasal 20 tadi. Ayatnya yang ke-30 ditutup perjumpaan Thomas demikian. Lalu dikatakan, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya dikatakan kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias, ya Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mungkin hari ini Anda sedang meragukan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Faktanya sejarah sudah mencatat. Yesus faktanya ada. Yesus faktanya disalibkan. Yesus faktanya bangkit. Yesus faktanya naik ke surga. Dilihat sekaligus 500 orang bersama-sama. Namun hari-hari ini mungkin kita sedang seperti Thomas. Jangan Anda putus asa. Anda sudah punya iman. Iman Anda sedang mengalami ujian. Mungkin usaha Anda, mungkin pekerjaan Anda, mungkin orang-orang di kanan kiri Anda, mungkin akan jabatan Anda, mungkin ada keinginan-keinginan Anda yang sedang tertunda karena situasi dan kondisi. Mungkin penderitaan dan kesulitan sedang Anda alami. Tapi hari ini milikilah seperti Thomas yang mengalami lompatan iman di tengah keraguannya. Engkau itu Tuhanku dan Allahku. Apa yang tidak bisa diperbuat oleh Allah dalam hidupmu? Apa yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupanmu? Jika hari-hari ini engkau sebagai Tuhan atas hidupmu sendiri, minta ampun pada Tuhan. Jika hari-hari ini Yesus hanya sebagai alat pemuas hidupmu, engkau minta ampun di dalam Tuhan hari ini. Jika hari-hari ini hanya Yesus sebagai pemuas hidupmu, engkau minta ampun di hadapan Tuhan hari ini. Jadikan dia Tuhan yang mengatur hidupmu, yang menuntun hidupmu. Karena tuntunannya dan jalannya tidak pernah salah. Dia Alfa dan Omega. Dunia bisa berubah, kerajaan-kerajaan bisa runtuh. Tetapi Yesus yang dahulu, sekarang, dan tetap sampai selama-lamanya. Dia Tuhan. Apapun solusi kita, semuanya terbatas. Tetapi jika Tuhan membuat solusi, solusi yang terbaik buat hidup kita. Mungkin hari-hari ini sedang kita berlinang air mata. Kita sedang mungkin dalam ambang keputusasaan. Kita mungkin sedang di dalam ambang kita akan menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Kembalilah hari ini. Bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Jadikan dia Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Bapa, hari ini kami bawa jemaatmu dalam tangan Tuhan. Agar engkau melindungi dan menjagai segala pikiran mereka yang liar. Akan jawaban-jawaban iman yang belum terjawab karena peristiwa dan keadaan yang kalut. Yang membuat hidup mereka tidak menentu hari-hari ini. Tapi kami punya Tuhan yang tentu dan pasti di dalam hidup ini. Yang kerjaan sedang kesulitan, bahkan kebangkrutan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kembali. Agar dia belajar hari-hari ini Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami. Berikan hikmat dalam menangani setiap-setiap daerah. Berikan kearifan-kearifan lokal untuk bisa bersama-sama mengendalikan, memberantas tentang serangan virus COVID-19 ini. Beri hikmat buat pemerintah negara bangsa kami. Buat hikmat setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap penduduk Indonesia. Berikan hikmat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dan kasih-Mu. Kami belum tahu hari-hari ke depan apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi yang kami tahu dan pasti, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Yesus memberikan keselamatan dan kepastian kehidupan kekal di dalam orang yang percaya. Jangan biarkan iman kami goyah keadaan apapun. Sekalipun maut menyebut kami, kepastian kehidupan itu ada di dalam tangan-Mu. Buat hidup kami bergairah. Buat hidup kami menyala-nyala, mengasihi sesama, melayani Tuhan.
di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hal yang kami boleh izin didoakan hari ini. Turunlah rahmat-Mu. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni dosa bangsa-bangsa. Ampuni dosa nenek moyang kami. Ampuni dosa keluarga hamba-Mu. Ampuni dosa kami pribadi, hamba-Mu secara pribadi. Agar turun belas kasihan-Mu dan rahmat-Mu buat bangsa negara kami. Sehingga virus ini boleh sungguh-sungguh diatasi. Bukan dengan gagah dan kuat kami. Tapi karena hikmat, pertolongan dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu dan kekuatan yang baru Tuhan berikan. Jadikan kami orang-orang rendah hati. Ampuni jika selama ini kami belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan sebagai akhir dan puncak doa kami, syafaat kami pada pagi ini, akan kami akhiri sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya berikan pada pemimpin acara. Shalom. Terima kasih buat pelayanan Pastor Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan keteguhan buat kita semua para jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming ini. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan boleh diberikan melalui transfer dan QR Code melalui layar kaca yang ada di depan ini. Dan mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang begitu hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa keadaan ini boleh dipulihkan Tuhan. Engkau boleh hadir di setiap ibadah-ibadah kami. Walaupun kami tidak hadir di gereja Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami yang ada di rumah, dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga kami memberi persembahan ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan kerelaan hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami memberkati gereja ini Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Hey, Kau yang sanggup. Kami percaya Tuhan. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh. Mari sama-sama katakan dengan iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata. Ini yang kami percaya Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama dengan sungguh hati, dengan iman percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara.
selamat bergabung di ibadah Agape Church Samarinda. Dimanapun Anda berada, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan menjaga Anda sekeluarga. Saya mewakili segenap keluarga besar Agape Church Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Ibadah Youth Reviews akan dialihkan menjadi ibadah online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk saudara yang ingin bergabung dalam ibadah Youth, bisa langsung mendapatkan ID-nya melalui grup WhatsApp ataupun akun Instagram Youth Reviews. Mulai minggu ini, ibadah Agape Kids Samarinda dapat diikuti melalui grup orang tua Agape Kids yang berada di grup WhatsApp, dikemas dengan menarik untuk mengajak anak Anda memuji dan mendengarkan firman Tuhan selama berada di rumah. Untuk mendapatkan informasi terbaru dari Agape Church Samarinda, segera like, follow, dan subscribe akun sosial media Agape Church Samarinda. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay. Jemaat Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari sebelum pulang dan kita merayakan hari Paskah, mari kita menerima berkat Tuhan lebih dahulu. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih. Dulu serangkaian acara dalam perayaan ibadah peringatan Hari Kebangkitan Yesus telah kami laksanakan dan kami bersama-sama beribadah baik di rumah kami masing-masing hari ini. Kau memberkati hamba-hambamu yang luar biasa yang sudah melayani hari ini. Setiap kru yang bertugas sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik hari ini. Biar segera jerilah dan pengorbanan mereka Tuhan membalaskannya. Dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan mengurapi para pelayanmu apa yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Sehingga sekali lagi hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan Engkau akan terus kiranya menolong kami, memampukan kami untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik daripada apa yang kami lakukan hari ini. Sebab itu Tuhan, kami rindu sebelum kami meninggalkan tempat ini, Kau menolong apapun dikerjakan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya biar seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Dan apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Dan mari jemaat Tuhan kita meninggalkan tempat ini dan terima berkat Tuhan. Anugerah yang daripada Allah Bapa, di mana Dia sudah memberikan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus telah taat dan mati di atas kayu salib. Dan di dalam nama Yesus yang Dia sudah mati dan mencurahkan darahnya. Dan Dia sudah bangkit dan mengalami kemenangan, segala dosa kita telah ditanggungnya. Dan di dalam Allah Roh Kudus yang terus akan mengingatkan, menolong dan memampukan iman kita untuk bisa menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Itu boleh terrealisasi dalam hidup kami dan jemaat-Mu. Dan segala berkat ini dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah.